siswa kelas 5 SD. Di gedung ini, rasanya semua orang punya cerita hebat. Kecuali aku yang sering takut untuk sekedar mencoba. Oh iya, aku punya teman namanya Ririn. Di mana ada keramaian, pasti ada dia. Yang ini kita. Dia orangnya cuek dan jadi dirinya sendiri. Dan ini Ibu Gina. Dia guru BK di sekolah ini. Di hari yang sama, bel pun berbunyi. Kita sarapan yuk. Yuk, ayo. Kok mereka ninggalin sih? Males sih asli. Asik banget sih mereka. Gak apa-apa, bentar lagi masuk kok. Ayo, sekarang pukul. Baris apa? Baris persat. Nah, sekarang kita belajar semapur. Oke, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan kakak baik-baik. Untuk huruf A seperti ini. Nah, ini huruf A. Selanjutnya huruf B. Ini huruf B. Untuk huruf C, itu huruf C. Dan terakhir huruf D. Nah, oke ya, itu. Berarti untuk huruf A seperti ini, huruf B, huruf C, huruf D. Itu. Hurufnya apa? Nah, untuk ini itu kayak sebagai aba-aba atau sebagai penjeda gitu, atau penjeda antara huruf per huruf. Nah, jadi ini A, B, C, D. Nah, yang kiri sebelah sini. Ya. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian, dan di pertemuan selanjutnya kakak di sini mau mengetes kalian sampai mana kemampuan kalian untuk berlatih semapur ini. Gitu ya. Terima kasih. Yuk kita berlatih. Yuk. Tadi deh kamu ingatnya gimana sih? Kayak gini nggak sih? A, B, ya sok baru. Gimana ababanya tadi kata sih gini dulu kan kata sih. Aku mau belajar juga, tapi enggak deh. Takut malah ganggu. Tapi coba dulu deh. Brin, pindah ke sana yuk. Di sini mah panas. Mereka nggak nengok sama sekali pas aku panggil. Kasih ya. Yang apa aja? Dia berapa emangnya begitu? Gak tahu. Iya, sini jahit. Aku pengen ikut ngobrol, tapi gara-gara tadi nggak deh. Kayaknya aku harus cerita soal apa yang aku rasain ke ibu. Tapi aku ke ruang BK aja. Tapi aku bingung masuk nggak ya ke ruang BK. Takut dikira nakal sama teman-teman. Gimana ya? Bingung sekali. Aku pengen cerita ke ibu. Kok kayak ada orang yang mondar-mandir di depan ya?
Kamu yang dari tadi mondar mandir di depan. Kenapa? Ada yang mau diceritain? Kita ngobrol di dalam yuk. Ya kak, maaf Bu. Duduk di sini. Duduk yang nyaman ya Gira. Kalau mau minum nih, minum dulu. Nggak usah Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu pastikan bahwa ruangan ini aman untuk Gira, dan tujuan kita ngobrol di sini bukan untuk menghakimi Gira, tapi untuk mencari solusi atau masalah yang sedang Gira alami. Nah, pembicaraan yang telah Gira sampaikan atau cerita yang telah Gira sampaikan itu akan Ibu rahasiakan. Jadi, Gira boleh sampaikan secara pelan-pelan kok. Jadi Gira boleh cerita Ibu. Boleh dong. Sebelumnya, Ibu boleh tahu gak tadi pagi Gira berangkat sekolah sama siapa? Sama supir Ibu. Oh, sama supir. Kalau tadi sarapannya sama apa ya? Sarapannya Gira sama ayam goreng. Oh, sama ayam goreng. Nah, kalau tadi di waktu istirahat, Gira jajan apa? Gira jajan cireng isi Ibu sama susu Ultramilk. Terus perasaan Gira hari ini gimana? Perasaan Gira hari ini tuh biasa aja sih Bu. Cuma Gira teh sekarang emang lagi capek banget. Soalnya Gira ngerasa kesepian, pengen gabung sama temen sih. Cuma Gira teh takut duluan. Oh, jadi kamu sering ngalamin kalau kamu itu takut untuk bergabung dengan teman-teman kamu. Iya Bu, takut. Soalnya Gira takut gak diajakin, takut gak diiniin gitu Bu. Takut apa yang sering kamu alamin, Gira? Takut salah ngomong, takut gak diajakin, terus takut aja gitu dianggap aneh dan gak diajak-ajak gitu Bu. Oh, jadi kamu itu suka berpikiran bahwa orang-orang itu menilaimu itu negatif. Kan belum tentu semua orang berpikir seperti itu. Iya Bu, soalnya kalau misalkan aku ngomong kadang suka ngerasa kayak aku teh takut ditolak duluan sama teman-teman gitu. Suka berpikiran negatifnya kayak gitu. Kira-kira ada kejadian yang bikin pikiran Gira ngedown gak sih? Ada Ibu, waktu itu aku pernah memberikan pendapat di kelas Bu, tapi teman-teman malah ngetawain aku. Di sana aku malu banget Bu. Terus di sana aku sakit hati. Aku tahu kayaknya teman-teman gak bermaksud jahat ke aku kayak gitu. Terus tadi aku latihan semaput, terus aku mau gabung sama teman-teman latihan bareng gitu, tapi pas aku panggil gitu, pas aku mau saparin malah pergi ririnnya kayak gitu. Jadi aku hanya bisa diem aja Ibu. Oh, jadi itu cara yang Gira sering lakukan ketika Gira itu gak direspon sama teman-teman Gira. Iya. Kalau kamu sering melihat teman-teman kamu itu lebih aktif, suka ngobrol sama teman-teman, dan lebih percaya diri tampil di kelas, apa sih yang sering Gira katakan pada pikiran Gira? Aku sering ngatain bahwa aku tuh kok nggak cantik Ibu, nggak asik. Terus aku
juga aja pokoknya kurang cantik ibu, terus nggak bisa diajak pertemuan sama mereka. Aku ngerasa kayak gitu. Wah, kalau kamu sering berpikiran seperti itu, pasti hati kamu itu akan sedih ya. Iya, sedih banget ibu. Jadi Kira capek sendiri sama pikiran Kira sendiri, soalnya mikirinnya kayak gitu. Bagus Gira. Sebenarnya apa yang Gira sudah ceritakan tadi, Gira itu bukan untuk menghindar karena tidak mau memiliki teman. Justru Gira itu mau memiliki teman, tapi karena Gira sudah memiliki rasa takut duluan, jadi Gira itu kurang percaya diri dan lebih menarik diri. Iya, betul banget ibu. Kira-kira sejak kapan sih Gira itu memiliki rasa menarik diri atau kurang percaya diri? Kayaknya sudah lama ibu, soalnya sering Gira ngebandingin diri Gira sendiri, sering banding-bandingin kayak gitu. Ibu mau ngajak Gira melihat satu hal. Pernah gak sih Gira itu melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain, tapi Gira itu belum menyadarinya? Pernah sih, waktu itu Gira pernah nemenin adik kelas nangis bu, tapi Gira cuma ngedengerin doang, padahal tapi kata dia merasa lebih tenang bu. Nah, itu tuh bukan hal kecil loh Gira. Kamu itu sudah memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Aku baru kepikiran sekarang bu. Nah, sekarang bayangkan oleh Gira, kalau misalnya ada teman Gira yang bilang ke dirinya sendiri, aku nggak cukup baik, aku aneh, aku nggak bisa ngelakuin seperti itu. Kira-kira apa sih yang Gira katakan kepada teman Gira? Aku bakal bilang, jangan kayak gitu ke diri sendiri. Soalnya diri sendiri juga berharga kayak gitu bu. Itu bagus Gira. Menurut Gira, kenapa kalimat sederhana yang Gira lakukan kepada orang lain atau Gira katakan kepada orang lain itu belum nempel di diri Gira? Karena kayaknya aku sering nyalahin diri sendiri bu. Nah, itu yang kita akan perbaiki bersama-sama. Kita mulai dari hal yang kecil aja. Misalnya Gira selalu berpikiran bahwa Gira itu tidak bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Padahal kan orang lain belum tentu berpikiran seperti itu. Jadi Gira bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Karena perubahan yang besar itu pasti dimulai dari langkah yang kecil. Berarti aku nggak harus berubah total ibu. Gak usah Gira. Untuk minggu ini hal kecil apa yang akan Gira lakukan untuk merubah diri Gira? Untuk minggu ini mungkin hal kecil yang Gira mau lakukan itu mau duduk bareng temen, walaupun Gira masih takut dan nggak banyak ngobrol atau masih diem bu. Soalnya Gira yang penting hadir dulu aja deh deket temen. Nah, bagus Gira, kamu juga bisa melakukan atau menyapa teman kamu duluan, kayak hai, kamu lagi ngerjain apa? Boleh aku gabung? Kamu juga bisa lakukan itu. Iya bu, nanti aku mau coba. Nah, kalau misalkan pikiran buruk itu datang lagi, hal apa yang bisa Gira lakukan? Apakah Gira akan mengingat kalimat tadi bahwa ternyata Gira itu berharga bagi orang lain? Iya bu, aku mau mengingat motivasi tadi.
Ingat ya Gira, setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Termasuk Gira, berani datang ke ruangan ini saja sudah merupakan langkah perubahan yang sangat besar loh. Tetap percaya pada diri Gira sendiri dan jangan pantang menyerah ya. Jika suatu saat nanti Gira memiliki masalah yang ingin diceritakan, Ibu siap mendengarkannya. Terima kasih sudah mau berusaha dengan baik di hari ini. Kamu hebat dan kamu kuat. Terima kasih kembali Ibu. Setelah Gira bercerita sama Ibu, sekarang Gira udah ngerasa tenang